Guys, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini gue pengen kembali melanjutkan video gue mengenai pembahasan bahasa pemrograman CSS dalam pembuatan website. Di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang bagaimana penulisan CSS dalam pembuatan website. Dan untuk kali ini gue pengen balik lanjutan, dan sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana kita akan mengubah background di CSS, lalu bagaimana kita mengatur margin dan padding elemen yang ada di CSS, dan kita pun bakal ngebahas tentang bagaimana kita mengatur font di CSS. Dan ya, gue kasih tahu kalau sekali lagi ini tuh menurut pemikiran gue sendiri ya, menurut pemahaman gue sendiri. Jadi ya, keberatan semua yang ngira ini belum lengkap bisa kan cari sendiri lagi. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Pertama kita bakal ngebahas tentang background. Background pada sebuah halaman website merupakan salah satu bagian yang wajib didesain untuk menghasilkan sebuah halaman website yang terlihat menarik. Ada beberapa cara untuk mempercantik background di website, yaitu dengan menggunakan warna atau menggunakan gambar. Nah, di sini adalah codingan yang akan kita gunakan untuk mengubah background di CSS. Dan untuk codingan ini tuh khusus untuk mengubah background dengan menggunakan warna. Jadi ya bisa dilihat di sini. Kalau di sini itu seperti biasa di bagian file HTML ya, kita bikin dua file ya, yaitu file HTML dan juga file CSS. Berarti kita itu pakai penulisan CSS yang eksternal, jadi filenya terpisah gitu. Jadi ada file HTML dan file CSS. Di file HTML seperti biasa dikasih tag link, lalu diisi dengan file CSS-nya. Dan lalu di bawahnya ya cuman buat contoh aja ya. Heading 1 itu buat contoh, dan lalu di bagian CSS-nya, di bagian body. Nah, di bagian body ini kita masukin properti atau atribut background dengan warna blue di dalamnya, dan kita beri atribut color di dalamnya juga dengan value white. Jadi background ini tuh berarti background dari websitenya akan berwarna biru, dan color itu berarti tulisan yang tutorial mengubah warna background dengan CSS itu akan berwarna putih. Biar lebih gampangnya kita langsung aja menggunakan codingannya. By the way, sini gue udah bikin codingannya, jadi ya kalian gak usah nunggu lama-lama lagi. Sebenarnya di sini seperti biasa penulisannya seperti tadi ya. Di sini tulis di sini dan bla 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 seperti itu. Kalau di bagian CSS background ini kita tulis body, lalu background ini itu lihat properti background itu untuk mengubah background dari websitenya, dimana kita akan buat warna biru, dan color itu akan mengubah teks yang ada di HTML ini yang heading 1 menjadi warna putih. Dan ya, kita langsung aja run akan seperti apa gitu. Dan inilah hasil. Bisa kita lihat di sini backgroundnya jadi berwarna biru dan tulisannya itu menjadi berwarna putih gitu. Dan lalu kalau bisa kita ganti juga, misalnya red gitu ya, pengen red, run lagi bisa gitu. Dan kalau misalnya tanpa background gitu ya, set ya begitu, tapi di sini ada tulisannya gitu, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita untuk mengubah background di website dengan mengubah warnanya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana kita mengubah background di website dengan menggunakan gambar. Sebenarnya sama aja ya caranya ya, cuman ada beberapa tambahan doang. Di sini sama seperti tadi, bikin dua file
eksternal HTML dan CSS. Lalu di dalam HTML seperti biasa isinya sama aja seperti yang sebelumnya, cuma bedanya itu adalah di bagian file CSS-nya, dimana di bagian file CSS-nya ini masih memakai background dan color, tetapi di dalamnya itu terdapat ini URL. Lalu di dalamnya itu nama dari image-nya. Jadi untuk menggunakan gambar kita kan harus bikin kita butuh file gambar kan. Nah, file gambarnya itu kita masukin ke dalam file di mana file HTML dan CSS ini itu berada. Jadi semuanya ada di satu tempat itu. Dan biar lebih gampangnya kita langsung aja ke contohnya. Jadi sini gampang ya kan, cuma tinggal bukanya aja Explorer, lalu kalian open folder, lalu kalian pilih. Dan untuk yang contoh pertama ini gue kasih namanya index, dan kita tinggal select folder dan save. Dan ya, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat kalau di bagian sini itu dan bagian ada file HTML, CSS dan juga image kan. Nah, ini adalah image yang gue pakai. Jadi caranya untuk file HTML sama aja seperti ini, tapi di bagian CSS-nya untuk yang awal kita pakai warna doang, kita masukin URL. Lalu kita tinggal tap aja dan lalu kita tinggal langsung masukin aja. Di sini misalnya nama image-nya image 1 kan. Berarti kita tulis saja di dalam kurungnya image 1, dan setelah ini kita tinggal balik aja ke file HTML dan lalu kita langsung coba saja run. Apa yang akan terjadi? Inilah yang akan terjadi. Jadi ya kira-kira gini. Ya mungkin kalian mikir, kok ini backgroundnya kayak gini. Jadi ini itu sebenarnya gambarnya itu ukurannya tertentu gitu ya, beda-beda. Untuk misalnya di HP, di laptop, di komputer tuh beda-beda. Kebetulan sini gue pakai gambar yang resolusinya itu 1920 pixel kali 1080 pixel kalau nggak salah, dan ya itu nggak cukup gitu. Misalnya nih di bagian 100% nih, itu malah kelebihan gitu. Tapi intinya ya ini tuh bisa menyesuaikan, dan biasanya juga ada sih cara tentunya, tapi mendingan cari aja itu kalian sendiri, ada ribet itu. Tapi intinya inilah untuk mengubah background dengan gambar gitu. Jadi sini kalian bisa sesuaikan saja seperti itu. Jadi itu untuk cara mengubah background dengan menggunakan gambar. Oke, itu untuk pembahasan tentang background. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang margin dan padding. Margin adalah sisi luar dari sebuah elemen. Terdapat beberapa sisi luar margin, yaitu margin atas dengan penulisan margin top, lalu margin bawah dengan penulisan margin bottom, lalu margin left yaitu jarak luar sebelah kiri, dan margin right adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan. Tetapi jika kalian hanya menggunakan sintaks margin, maka elemen yang kalian berikan sintaks margin tersebut akan secara otomatis mengatur jarak antara atas, bawah, kiri, dan kanan gitu. Oke, untuk pemrogramannya seperti ini ya. Pemrogramannya seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk HTML sih biasa aja ya. Dimana ini ada 2 class ya. Ada box 1 dan ada box 2 gitu. Dan selanjutnya yang kelihatan itu ada di bagian CSS-nya. Dimana ini misalnya background, berarti background dari boxnya blue. Lalu box 2 backgroundnya itu red gitu. Lalu height width biasa. Margin 20 pixel berarti itu bakal ngatur 20 pixel di tiap sisinya.
Lalu margin left berarti cuma bagian kirinya aja gitu yang akan berubah, dimana ukurannya itu akan jadi 70 pixel begitu. Jadi lebih gampangnya kita langsung aja ke codingannya. Di sini kita langsung buka aja folder. Di sini gue pakai contoh index 2, select, dan ya ini dia. Ini untuk itu adalah ini untuk file HTML lah, dan ini itu untuk file CSS nya gitu. Untuk file HTML lah biasa aja seperti ini ya, dimana ya link, lalu di bawahnya menggunakan class ya, ingat class. Lalu untuk CSS nya karena tadi kita menggunakan class, berarti sini boxnya, sebelum box kita kasih tanda titik karena class itu titik dan ID itu pagar, dan seperti ini. Dan kalau misalnya kita run, kita langsung coba run, boom, maka hasilnya akan seperti ini. Dimana untuk yang box 1 ya, yang sorry nah dimana untuk box 1 yang ini, karena kita sebelumnya cuma menggunakan margin, maka sisi kiri, atas, kanan, bawahnya itu akan mengatur sendiri dengan ukuran yang ditentukan. Misalnya tadi 20 pixel ya, berarti ini ukurannya 20 pixel gitu setiap sisinya. Dan lalu selanjutnya yang tadi itu adalah yang margin left, dimana cuma bagian kirinya aja. Jadi bagian atas bawah, jadi bagian kirinya itu yang akan berubah. Itu untuk penjelasan tentang margin. Jadi intinya margin itu adalah bagian luarnya gitu. Jadi misalnya ini tuh margin luar ya. Jadi margin itu bagian luar, yang sisi luarnya. Jadi misalnya itu kayak jaraknya. Ini kan kalau misalnya yang margin atas ini ya, karena tadi dibilang cuma margin, berarti dia bakal ngasih jarak 20 pixel di bagian luar box ya, di bagian luar ini nih. Oh tadi salah ya, gue tadi ngomong dalamnya, padahal sebenarnya bukan, luarnya. Margin itu jadi luar. Jadi sisi ini yang bagi sisi ini, sisi ini, sisi ini sama sisi ini itu sebenarnya 20 pixel. Dan untuk yang bawah ini itu ukurannya, karena tadi margin left berarti ngasih jarak di bagian kirinya, dimana margin left tadi 70 pixel, berarti dari titik sini sampai sini itu 70 pixel gitu. Itulah yang dimaksud dengan margin. Sorry ya, gue tadi agak keliru, tapi intinya itulah untuk margin. Oke, selanjutnya kita akan lanjut tentang padding. Padding adalah sisi dalam dari sebuah elemen, sama seperti margin yang memiliki sisi seperti top dengan tulisan padding top, lalu left, lalu right, padding right, dan bottom dengan padding bottom. Dan lalu jika Anda hanya menggunakan sintaks padding saja, maka akan secara otomatis mengatur jarak atas, bawah, kiri, dan kanan elemen yang bagian dalam. Nah inilah yang baru bagian dalamnya, yaitu paddingnya, dimana penulisannya sama aja gitu seperti sebelumnya, tulisannya seperti ini gitu. Lalu bagian CSS nya seperti ini gitu. Oke, kita bakal langsung coba aja ya. Di sini yang ngebedain itu cuman sini kita langsung coba aja ketik-ketik ya. Karena tadi margin, kita sini coba pakai padding gitu. Sini pakai padding saja, dan lalu ini padding left tuh. Padding left.
lalu ini 600, 100, 300, 200, 300, 200, dan ya untuk tengahnya mah gak usah, kita langsung coba aja akan siapa. Nah ini dia. Jadi inilah yang disebut dengan padding. Jadi di bagian luarnya gitu. Kalau tadi misalnya ini kan jaraknya 20 pixel ya, dimana di bagian luarnya itu jaraknya 20 pixel. Sedangkan ini itu bakal nambah gitu. Kalau misalnya margin itu bakal ngehindar, nama padding ini itu bakal ngedeket gitu. Jadi ini titiknya, ini margin, dia bakal ngejauh. Tapi kalau padding dia bakal ngedekat karena anggapannya nambah gitu. Jadi ini itu 20 pixel, nambah 20 pixel, nambah 20 pixel, nambah 20 pixel, nambah 20 pixel kalau menggunakan padding saja. Nah sedangkan di bawah ini itu cuman padding left, berarti bagian kirinya aja gitu. Jadi bagian sini itu nambah sekitar 70 pixel gitu. Ukuran nama panjang ya karena widthnya tadi, widthnya itu lebarnya jadi 600 ya, gitulah kira-kira untuk margin dan padding itu. Selanjutnya terakhir kita akan ngebahas font. Ada beberapa sintaks CSS yang digunakan untuk mengatur font. Pertama adalah font size yang digunakan untuk mengatur ukuran font. Lalu font weight digunakan untuk mengatur ketebalan font. Lalu font family untuk mengubah jenis font. Lalu font style digunakan untuk merubah gaya pada font. Dan lalu font color digunakan untuk merubah warna font. Nah, untuk codingannya seperti ini. Di mana bisa dilihat di sini ada tulisan class seperti biasa, class, lalu ada tulisan 1, 2, 3 gitu. Dan ya, lalu itu untuk HTML. Lalu untuk di CSS nya itu seperti ini, dimana di tulisan 1 ada font color yang berarti fontnya akan berwarna merah. Lalu font family sans serif, berarti jenis font yang digunakan tulisan 1 itu akan berbentuk sans serif. Lalu font style itu berarti bentuk atau style dari tulisan 1 itu akan normal, yaitu ya seperti ini gitu, berdiri. Maksudnya font style itu kayak misalnya italic, bold, strike gitu, sama juga underline seperti itu. Lalu tulisan 2 gitu, font color one green itu. Font size berarti ukurannya 24. Lalu font style italic berarti miring untuk tulisan 2. Lalu tulisan 3 font color red, warnanya merah. Font weight bold, berarti tulisan 3 ini tuh akan bold gitu, ketebalannya akan bold. Lalu font style oblique, itu kalau nggak salah mirip kayak italic gitu ya, atau gimana gue lupa lagi. Tapi intinya biar lebih gampang kita langsung aja ke codingannya. Sini gue udah ada folder. Nah ini di index 3 kita select aja, dan ini dia, dimana di sini ada banyak font 1, font 2, font 3, dimana menggunakan class. Lalu di bagian CSS nya ditulis seperti ini gitu. Oke, kita langsung aja run ya. Kita langsung aja run dan hasilnya itu akan seperti ini. Ya bener, oblique itu sama kayak italic gitu, tapi ya begini ya, ini dia lah jadinya. Bentukan bagaimana cara kita mengatur font di HTML di CSS. Dan juga misalnya kita pengen ganti itu bagi misalnya yang sans serif jadi maybe Times Roman gitu ya, kita coba run. Nah kamu jadi Times Roman gitu, ataupun kita mungkin bisa ganti yang normal itu jadi
ini gitu. Coba aja ya. Coba. Oh, salah berarti bukan underline, apa ya, gue lupa lagi. Intinya ya gitulah. Cara untuk mengatur font di HTML, di CSS. Jadi itu kira-kira. Dan ya beres. Jadi ya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih pada kalian semua yang telah menonton. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.